hablamos un rato largo y les puse plenamente lo que ha sido la escalada de agresiones y de amenazas. Y lo que ha sucedido el día de ayer y hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos dice que le pertenecen a ellos y que los venezolanos le robamos el petróleo. O sea, que el petróleo venezolano le pertenece a ellos. Que los minerales venezolanos, el oro y todos los minerales le pertenecen a ellos. Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat pada awal Januari 2026 menjadi titik balik dramatis bagi Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan Washington kini akan mengelola negara tersebut. Fokus utamanya sangat jelas, yakni mengambil alih kendali penuh atas cadangan minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Namun langkah ini diprediksi tidak akan berjalan mulus. Di balik reruntuhan politik Caracas, China, Rusia, dan Iran telah bersiap menjaga kepentingan strategis mereka yang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya akan mengambil alih cadangan minyak Venezuela. Ia juga membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan minyak Washington untuk berinvestasi di negara tersebut. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers di resort Mar-a-Lago pada Sabtu 3 Januari 2026, hanya selang beberapa jam setelah operasi militer AS sukses menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Trump mengatakan pemerintahnya akan meminta perusahaan minyak terbesar negeri Paman Sam untuk masuk dan menguncurkan investasi miliaran dolar guna memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela yang tak terurus. We're not going to just do this with Maduro, then leave like everybody else, leave and say, let it go to hell. If we just left, it has zero chance of ever coming back. We'll run it properly, we'll run it professionally, we'll have the greatest oil companies in the world go in and invest billions and billions of dollars and take out money, use that money in Venezuela, and the biggest beneficiary are going to be the people of Venezuela. And also, I can't stress this strongly enough, the people that got thrown out of Venezuela that are now in the United States, and frankly, some want to stay and some probably want to go back, yeah. Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Merujuk data Badan Informasi Energi AS atau EIA, angkanya mencapai 303 miliar barel alias 1/5 dari cadangan minyak global. Jumlah ini lebih besar dibandingkan negara-negara penghasil minyak lain seperti Arab Saudi, Iran, Irak, atau Rusia. Masalahnya, produksi minyak Venezuela saat ini tak sampai 1 juta barel per hari. Jumlah ini jauh menurun dibanding era sebelum Maduro memimpin pada tahun 2013, bahkan hanya sepertiga dari produksi pada awal kekuasaan rezim sosialis. Terdapat sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap penurunan ini. Pertama, Caracas menghadapi sanksi internasional dan krisis ekonomi yang berkontribusi terhadap penurunan industri minyak negara itu. Selain itu, kurangnya investasi dan pemeliharaan juga turut berperan. Infrastruktur energi Venezuela memburuk dan kapasitasnya untuk produksi minyak telah sangat berkurang selama bertahun-tahun. Pangkat Trump menguasai minyak Venezuela bukan tanpa hambatan. Trump terbentur tembok diplomasi dan ekonomi yang dibangun oleh trio Beijing, Moskwa, dan Teheran. China, sebagai kreditur utama Venezuela, memandang aksi AS sebagai pelanggaran kedaulatan yang nyata. Pihak Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan keras terhadap penggunaan kekuatan militer AS. Mengutip Bloomberg, sejak tahun 2007, Caracas telah berutang sebanyak 60 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.000 triliun rupiah kepada Beijing, dan salah satu skema pelunasannya dalam bentuk pengiriman minyak ke China. Apalagi merujuk data US Energy Information Administration tahun 2023, sebanyak 68% minyak Venezuela dikirim ke China. Di sisi lain, Rusia memiliki kepentingan yang tak kalah besar.
Merujuk laporan SBS, pada Oktober 2025, Moskwa dan Caracas menandatangani perjanjian koordinasi strategis yang memperdalam hubungan militer. Bagi Presiden Vladimir Putin, kontrol Amerika Serikat atas cadangan minyak Venezuela adalah ancaman langsung bagi mesin perang Rusia di Ukraina. Sebab jika AS mampu mengendalikan pasokan global dan menekan harga minyak, pendapatan Rusia dari ekspor energi yang biaya operasi militernya akan tergerus secara signifikan. Iran pun masuk dalam lingkaran ini sebagai penyokong teknis utama. Laporan dari BBC menunjukkan selama krisis bahan bakar di bawah sanksi AS, Teheran rutin mengirimkan bensin dan teknisi untuk menghidupkan kembali kilang-kilang di kompleks penghilangan Paraguana. Kualitas minyak berat Venezuela memerlukan peralatan khusus yang dikuasai oleh teknisi Iran. Teheran juga adalah penyedia utama zat pengencer kondensat sebagai pelumas yang mempermudah kerja pipa terhadap kualitas berat minyak Venezuela. Jika Iran menghentikan dukungannya, Amerika Serikat akan menghadapi biaya produksi yang jauh lebih tinggi untuk mengolah minyak mentah berat tersebut. Trump sendiri menyadari kehadiran para rival ini dan memilih bersikap pragmatis. Dia mengisyaratkan bahwa AS akan mengizinkan China dan Rusia untuk tetap berbisnis selama berada di bawah kendali Washington. Namun, hal ini dipandang skeptis oleh para ahli internasional yang melihat Venezuela sebagai medan pertempuran baru bagi para kekuatan besar. Meski Presiden Nicolas Maduro telah ditangkap, struktur pemerintahan di Caracas belum sepenuhnya runtuh. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, telah mengeluarkan pernyataan keras yang menentang ambisi Trump. Yang menegaskan bahwa rakyat Venezuela akan mempertahankan kedaulatan negara dan sumber daya alam mereka dari apa yang ia sebut sebagai penjarahan imperialis. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Namun Trump menanggapi perlawanan internal ini dengan ancaman. Ia menegaskan tanpa Maduro, Venezuela tidak ada pilihan selain ikut aturan main dari Amerika Serikat. Because for us to just leave, who's going to take over? I mean, there is nobody to take over. You have a vice president who's been appointed by Maduro, and right now she's the vice president, and she's, I guess, the president. She was sworn in as president just a little while ago. She had a long conversation with Marco, and she said, we'll do whatever you need. I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. Ambisi Donald Trump untuk menguasai minyak Venezuela telah menempatkan Washington dalam posisi yang sangat kompleks. Di satu sisi, akses terhadap 303 miliar barel minyak mentah berat dapat menjadi pengubah permainan bagi industri energi Amerika Serikat dan stabilitas harga global. Di sisi lain, ketergantungan utang Venezuela terhadap China, dukungan militer strategis dari Rusia, dan ketergantungan teknis terhadap Iran menciptakan rintangan geopolitik yang berlapis. Upaya AS untuk memulihkan infrastruktur migas yang hancur membutuhkan dana sedikitnya 58 miliar dolar Amerika Serikat dan stabilitas politik selama bertahun-tahun. Jika Trump gagal merangkul atau meredam kepentingan China, Rusia, dan Iran di Venezuela, upaya bangunan negara ini beresiko terjebak dalam konflik berkepanjangan. Bisa jadi kemenangan militer Trump di Caracas mungkin baru awal dari pertempuran diplomatik dan ekonomi yang jauh lebih besar. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.